Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya Kiai Haji Hafidin, sarjana agama, penulis buku seri 1 Suami Kowam. Serba 4 menjadi suami kowam. Ini buku diterbitkan oleh CV Harfa Kreatif atau Harfa Kreatif dan cetak pada Juni 2022, cetakan pertamanya. Dan ini sudah beberapa kali cetak. Hanya saja cetakannya sedikit-sedikit, hanya 50, 100 kayak gitu. Tapi udah berkali-kali. Dan kita sengaja untuk tidak merubah cetakannya, misalnya menjadi cetakan kedua, ketiga, atau keempat. Itu, dan saya tidak meminta itu kepada pihak penerbit. Itu saya biarkan saja. Ya, karena memang bagi saya itu kurang penting. Hal yang terpenting bagi saya adalah merespon permintaan dari pembeli buku. Pembeli buku ini banyak tipe. Ada tipe misalnya suami, gitu. Kemudian dia baca, kemudian menyampaikan, katanya, Pak Kiai, kayaknya buku itu sangat bagus kalau dibuat audio atau videonya. Supaya kami di mobil juga bisa mendengarkan. Atau sambil apa tuh sambil rebahan bisa mendengarkan. Karena kualitas buku ini luar biasa. Ada salah seorang mengatakan demikian. Ada juga tipe orangnya adalah seorang wanita yang iseng beli buku ini, kemudian menyarankan suaminya agar baca. Ada juga kayak gitu. Menyarankan yang sama. Begitu juga eh, ada tipe yang ketiga, yaitu apa? Pemilik usaha, perusahaan. Gitu. Beli satu, dia baca bagus. Kemudian ada karyawannya yang sepertinya ada masalah rumah tangga, dikasihkan. Mas, saya sudah selesai buku ini dan silakan kamu baca, semoga bisa apa namanya menjadi penerang untuk bagaimana cara kamu menjalankan rumah tangga di rumah. Nampaknya kamu ada masalah. Nah, itu sehingga saya sering sekali ketemu dengan orang yang menyapa saya kemudian mengatakan, Pak Kiai, alhamdulillah terima kasih gitu. Saya baca buku ini dari bos saya dan alhamdulillah sudah saya baca sebagian, tapi alhamdulillah saya sekarang lebih tenang eh, hidup bersama dengan istri saya. Padahal 5 tahun pertama pernikahan saya itu Masya Allah banyak gonjang-ganjing. Tapi dengan membaca buku ini baru beberapa saja saya sudah merasakan betapa buku ini sangat bagus. Kemudian sama nadanya sama gitu, memberikan stimulus bahwa agar eh, membuat versi audio dan videonya. Mau dibacakan, katanya mau di apa, terserah lah. Pokoknya yang penting dibuatin. Gitu. Awalnya hal itu tidak saya gubris, saya biarkan saja karena memang mungkin barangkali. Tapi ternyata ada satu grup, kemudian ada seorang wanita nge-WA saya, gitu. WA saya meminta, Oke, tolong sih buku itu di apa namanya di apa namanya dibuat audionya katanya, supaya kemudian suami atau siapa saja bisa menikmati. Saya bilang, oh iya, gitu. Insya Allah ya, karena saya sudah mengatakan bilang begitu, akhirnya
Saya menyampaikan usulan ke tim saya agar apa namanya membuat ya sekedar membacakan atau memberikan syarah gitu atau penjelasan sedikit sehingga menjadi bumbu terbaik untuk buku ini lebih enak, lebih nikmat untuk apa namanya dilaksanakan oleh para pembaca buku ini. Hikmah-hikmah yang terdalam di dalam. Teman-teman, untuk itu maka saya akan mencoba membuat video ini sebaik mungkin berdasarkan kemudian kerjasama dengan tim saya. Kemudian saya sampaikan kepada tim saya bahwa nanti saya akan bacakan buku ini lembar demi lembar, tetapi untuk kata-kata tertentu akan saya berikan penjelasan. Gitu. Kemudian tim saya sepakat dan alhamdulillah hari ini mulai produksi, mulai apa namanya menjalani rekaman. Teman-teman, alhamdulillah untuk itu maka saya akan mulai. Semoga Allah menolong saya dan menolong siapapun orang yang membaca atau mendengarkan kilasan buku ini sampai kemudian mendapatkan manfaat yang besar untuk kelanjutan kehidupan rumah tangganya di kemudian hari. Kita mulai saja. Ini halaman 3 Romawi. Gitu. Kata pengantar. Dalam kata pengantar ada kata setiap muslim bertanggung jawab atas kebaikan, kemaslahatan dan kebahagiaan diri, keluarga dan masyarakat. Dalam teori yang saya temukan, memang betul. Setiap muslim, kalimatnya setiap muslim. Berarti setiap muslim itu berarti apa? Laki-laki berakal, balik, kemudian mengimani 6 rukun iman, kemudian mengamalkan 5 rukun Islam, dan merdeka atau bukan budak. Itu menurut saya ya ini dengan setiap muslim itu. Karena sebutannya setiap muslim, maka dalam perkara pernikahan namanya suami. Kemudian saya menemukan satu rumus yang sudah saya pegang lama sekali, mungkin barangkali sejak usia 16 tahun. Saya mengatakan bahwa suami itu pemegang kendali 100% kualitas rumah tangganya. Bahkan saya bisa mengatakan bahwa kualitas istri kita, kualitas anak-anak kita, itu sangat dipengaruhi atau yang sangat bertanggung jawab adalah suami atau ayahnya. Jadi suami adalah penanggung jawab 100% rumah tangganya. Gitu. Sehingga kalau ada istrinya tidak baik, istrinya kurang patuh kepada suami, atau memiliki akhlak yang buruk di tengah-tengah masyarakat, itu merupakan hasil karya dari upaya suami selama ini. Gitu. Jadi baik dan buruknya istri itu tergantung bagaimana kualitas suami dalam menjalankan kehidupan keseharian. Gitu. Begitu. Untuk itu maka saya sampaikan, tekankan pada kesempatan kali ini, Anda sebagai suami, maka belajarlah untuk memahami bahwa rumah tangga itu 100% urusan Anda. Sehingga ketika ada kesalahan, kekeliruan dalam keluarga Anda dan rumah tangga Anda, maka itu mutlak kesalahan Anda. Maka saya menekankan belajar. Dan teruskan. Sebagai individu, setiap muslim diberi kemerdekaan sejati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada satupun selainnya yang boleh mengambil haknya, merampas kedudukannya, dan mengendalikan harapan dan cita-citanya. Dia hanya boleh tertaslim, patuh, dan menjadi hamba hanya kepada Allah saja. Asal dia memenuhi syarat meraih sesuatu, maka dia merdeka lahir batin. Menentukan hak hidupnya, menduduki otoritasnya, dan menikmati harapan dan cita-citanya. Nah, ini. Jadi dari paragraf kedua ini, saya ingin menyampaikan bahwa setiap individu, setiap muslim itu diberi kemerdekaan sejati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemerdekaan. Gak ada yang boleh menghalangi kemerdekaannya.
Maka perlu saya sampaikan pada kesempatan kali ini, apa yang dimaksud dalam buku ini kemerdekaan sejati. Nanti bisa Anda tambah, bisa Anda pikirkan lebih ulang, oh ternyata pengembangannya begini-begini. Tapi paling tidak, saya perlu menyampaikan apa itu kemerdekaan sejati yang dimaksud di buku ini. Yang pertama adalah mentauhidkan Allah tanpa penghalang. Jadi dia seorang laki-laki yang mentauhidkan Allah tanpa penghalang sama sekali. Nggak ada yang menghalangi. Gitu. Karena pilihan untuk bertuhan siapa adalah betul-betul pilihannya. Makanya nggak ada yang menghalangi. Mau orang tuanya, mau apalagi istri dan anak-anak, itu tanpa penghalang sama sekali. Yang kedua, mengamalkan Islam tanpa rintangan. Jadi manusia itu diberi kemerdekaan sejati untuk apa? Untuk mengamalkan Islam tanpa rintangan dari siapapun. Dari siapapun. Itu kemerdekaan sejati namanya. Jadi ketika pengamalan Islam sudah dia amalkan tanpa rintangan dari manapun, dari siapapun, dari kekuatan manapun, atau dari mungkin termasuk kalau dari rejim manapun, itu berarti dia baru mendapatkan kemerdekaan sejati. Gitu. Yang ketiga, menambah dan mendistribusikan kemakmuran halal tanpa kekangan. Jadi orang dianggap sudah merdeka sejati kalau dia sudah mampu mencari harta yang halal, menambahnya, lalu kemudian mendistribusikan harta yang halal itu tanpa ada kekangan dari lingkar kehidupannya, terutama istrinya. Yang dimana kita sudah tahu bahwa, dan sering ketemu di tengah-tengah masyarakat, bahwa banyak sekali laki-laki yang terkooptasi kemerdekaan, mencari hartanya, bahwa harus ini, harus ini, harus ini. Bahkan setelah itu, setelah mendapatkannya, dia kemudian terkekang. Oleh kekuatan-kekuatan lain, seperti istrinya, mertuanya, gitu. Atau mungkin orang-orang lain yang tidak berhak untuk mengekangnya. Sementara kita tahu, suami itu yang hanya boleh mengekang adalah Tuhannya untuk distribusi keuangan, atau termasuk mencari menambah harta yang halal. Yang kedua adalah ibu dan bapaknya. Yang lainnya nggak ada. Yang lainnya tidak ada. Saudara, istri yang lain itu tidak boleh mengekang seorang laki-laki atau seorang suami untuk mencari cara yang halal dan kemudian juga mendistribusikan harta halalnya itu kepada siapa. Itu nggak ada yang boleh mengurus. Itu yang ketiga. Yang keempat, memiliki kekuasaan dan menciptakan keamanan tanpa diintimidasi, tanpa ada intimidasi, tanpa intimidasi dari mana. Jadi, seseorang yang memiliki kemerdekaan sejati itu ibarat seorang yang sanggup meraih sebuah kekuasaan, lalu kemudian menciptakan keamanan tanpa intimidasi dari siapapun. Termasuk dari siapapun, tanpa intimidasi. Makanya, itulah kemerdekaan sejati. Jadi, bertauhid, mengamalkan Islam, menambah kemakmuran dan mendistribusikan kemakmuran, terus kemudian halal, tentu. Kemudian termasuk di dalamnya adalah memiliki kekuasaan dan menciptakan keamanan tanpa intimidasi. Itu yang saya maksud dari kata pengantar yang menyebutkan tentang kata kemerdekaan. Kemudian demikian pula, ketika ia menjadi seorang suami, ia merdeka menentukan visi, misi, program hidup, dan target pencapaian rumah tangganya. Gitu. Maka di sini ada kata suami merdeka. Ingat teman-teman, suami itu wajib merdeka agar bisa mendistribusikan kemerdekaannya untuk menata rumah tangganya, termasuk menata istri, agar layak menjadi ibu dan madrasah pertama dari anak-anaknya dalam proses pendidikan anak-anaknya. Maka suami itu butuh merdeka. Maka kemudian saya sampaikan, siapa sih suami merdeka itu dan seperti apa sih suami merdeka itu? Ternyata kalau kita lihat, suami merdeka itu satu, adalah suami yang menentukan visi dan istri takut. Istri, katut. Istrinya katut. Jadi, suami menentukan visi dan istri katut. Ya, katut itu berarti terbawa. Gitu. Terbawa oleh visi suami.
Itu baru suami merdeka. Menentukan visi dan istri katut. Ikut bareng sama dia. Itu katut itu terbawa. Ya. Itu bahasa Jawa. Kemudian yang selanjutnya, mendistribusikan harta dan istri nurut. Jadi, Anda termasuk suami merdeka kapan? Pada saat Anda punya uang, lalu distribusi keuangan atau harta Anda itu bebas Anda mendistribusikannya. Baik itu untuk menafkahi diri sendiri, menafkahi istri, menafkahi anak, menafkahi keluarga, atau menafkahi kedua orang tuanya, atau menolong saudaranya, atau mendistribusikannya untuk misalnya pembangunan madrasah, pembangunan masjid, atau apapun. Itu istri nurut. Istri nurut. Tidak misalnya menentang. Seperti itu. Gitu. Yang kita tahu, banyak laki-laki yang punya uang, tapi realitasnya uangnya dikendalikan oleh istri. Gitu. Nah, ini bukan laki-laki merdeka. Gitu. Yang ketiga, memanfaatkan waktu dan istri manut. Suami merdeka itu bebas memanfaatkan waktu terbaiknya. Dan istri itu manut. Manut itu berarti ya angkluk-angkluk. Tidak mengganggu lagi rapat, tidak mengganggu dari perjalanan, tidak mengganggu ketika dengan bersama siapapun atau aktivitas apapun, tidak mengganggu. Maka saya melihat, ya sekarang ini banyak sekali laki-laki tidak merdeka. Terutama dari waktu dan uang. Kalau uang udah jelas lah. Teman-teman sudah biasa melihat banyak laki-laki yang ATM-nya dipegang oleh siapa namanya? Oleh istrinya. Itu banyak sekali. Oh, jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya, waktu dikendalikan betul oleh istrinya. Baru 1 jam lewat dari telepon, ayah lagi di mana? Ngapain? Ah, gitu. Dengan siapa? Tolong dong, video call. Tunjukkan teman-temanmu siapa. Ah, itu yang betul-betul laki-laki tidak merdeka sekalipun dia punya uang banyak dan juga kemudian ada mengatakan eh, bisnis itu harus harus scale up-nya bagus sampai pada tahapan itu namanya apa? Namanya autopilot. Supaya apa? Bisnis jalan, ownernya jalan-jalan. Tetapi bayangkan, ownernya punya waktu dan punya freedom money, freedom time, tetapi ternyata kemerdekaannya itu dikendalikan oleh yang biasa menjaga dapur di rumah. Itu, yaitu istrinya. Ini masalah. Gitu. Ya, bukan merdeka. Itu bukan suami merdeka. Suami merdeka itu ya waktunya mau berapa jam pun di luar santai saja. Kalaupun kemudian istrinya menyampaikan lewat informasi misalnya tulisan, misalnya lewat teknologi SMS atau WA dan seterusnya. Itu mungkin hanya mengabarkan, sayangku, anak kita tadi ada kejadian ini. Gitu. Alhamdulillah udah bisa tangani, santai saja. Lakukan apapun yang eh, kamu menurut kamu manfaat, begitu. Tapi kalau yang tidak merdeka, udah itu. Anak jatuh sedikit saja, bilang, lama-lama di luar ngapain? Cepat pulang, ini anakmu sakit. Diurus. Nah, itu. Luar biasa. Kemudian yang keempat, suami merdeka itu apa? Mendidik anak dan istri ikut. Jadi, mendidik anak dan istri ikut. Jadi, Masya Allah. Jadi, seorang suami yang merdeka itu mendidik anaknya mau jadi apa? Pemegang kendali apa? Punya keahlian apa? Punya talenta apa? Punya keilmuan apa? Pondasi dasar apa namanya akidahnya seperti apa? Gurunya siapa? Itu semua tanggung jawab suami. Suami punya kemerdekaan penuh untuk menentukan terah hidupnya. Karena ya terah hidup itu ya suami. Karena ya saya itu Hafidin bin As'ad, bukan bin ibunya, bukan. Ya, makanya berarti apa? Ya bin ini sangat penting. Seperti itu. Jadi teman-teman, luar biasa untuk kita bahwa seorang laki-laki itu demikian. Gitu. Itu barangkali penjelasan tentang pengantar. Sementara ini baru sebagian.
dan kita cut sampai sini terlebih dahulu supaya videonya tidak terlalu panjang dan Anda kemudian bisa menikmati tahap demi tahap. Gitu. Insya Allah kita teruskan berikutnya. Terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.